Today, we three brave Indonesian peacekeepers, Major Zulmi Adia, First Sergeant Nuri. Upacara kehormatan digelar di Bandara Internasional Rafiq Hariri, Beirut, Lebanon. Upacara dihadiri oleh Kepala Misi dan Komandan Pasukan UNIFIL, Mayor Jenderal Diodato Abagnara, dan Wakil Koordinator Khusus PBB untuk Lebanon, Imran Riza. Ketiga prajurit yang gugur adalah Sersan 1 Muhammad Nur Ikhwan, Kopral Farizal Ramadan, dan Kapten Zulmi Aditya Iskandar. Ketiganya dianugerahi medali PBB dan LAF atas pengabdian mereka yang berdedikasi bagi misi UNIFIL di Lebanon Selatan. Ketiga jenazah dipulangkan ke Indonesia dan diperkirakan tiba pada Sabtu sore. This is the hardest moment. We have not only lost peacekeepers, we have lost brothers. They will remain part of this mission. Part of all of us. Their sacrifice reminds us of the reality of peacekeeping. UNIFIL is a mission of hope, but also a mission of risk. And it is carried forward by people like them, brave, committed, and selfless. Isak tangis pecah saat istri Praka Farizal Ramadan tiba di rumah duka di Kulon Progo, Yogyakarta. Tangis sang istri tak terbendung ketika ibu Praka Farizal menyambut dan memeluknya. Fafa Nur Azila, istri mendiang Praka Farizal, prajurit yang gugur akibat serangan Israel di Lebanon, tak mampu membendung tangis saat tiba di rumah duka di Kulon Progo, Yogyakarta. Azila tiba bersama dengan anaknya yang baru berusia 2 tahun. Keduanya didampingi sejumlah istri dari pimpinan Praka Farizal ketika bertugas di Biren, Aceh. Hari ini dilaksanakan prosesi upacara pelepasan secara militer oleh PBB di Beirut ya, di Lebanon. Kemudian dari PBB karena semuanya perencanaan termasuk dengan kegiatan dikendalikan langsung oleh PBB. Jadi dari PBB nanti diberangkatkan dari Lebanon itu hari Jumat waktu sana. Hingga kini jasad Praka Farizal dan 2 prajurit lainnya masih berada di Beirut, Lebanon. Upacara pelepasan secara militer dilakukan oleh PBB untuk jasad ketiga prajurit pasukan Garuda ini. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Basuki Budi Utomo Anyus melaporkan. Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, satu dari 3 prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon, menjadi anak kebanggaan keluarga dengan masa depan cemerlang di TNI. Pesan terakhir disampaikan Kapten Zulmi pada ayahanda sebelum gugur di Lebanon. Assalamualaikum. Duta Besar Palestina untuk Indonesia Abdul Fattah Al-Satari takziah ke rumah duka Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, pasukan TNI yang gugur di Lebanon akibat serangan Israel. Atas nama negara Palestina dan rakyat Palestina, Dubes Palestina untuk Indonesia hadir menyampaikan bela sungkawa pada keluarga almarhum. Kesedihan atas kehilangan Kapten Zulmi tak cuma dari duka keluarga dan bangsa Indonesia, namun juga menjadi kehilangan bagi bangsa Palestina. Selain itu, Dubes Palestina Abdul Fattah Al-Satari menyampaikan masjid-masjid Palestina termasuk Masjid Al-Aqsa akan melaksanakan sholat gaib. على آله وصحبه أجمعين. قال تعالى في كتابه العزيز: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. باسم سفارة دولة فلسطين لدى أندونيسيا وباسم الجالية الفلسطينية وبمرافقة سنتارة فلسطين أخونا عبد الله غنيم وباسم الشعب الفلسطيني جئنا اليوم لكي نقدم واجب العزاء في أبنائنا وأبنائكم الشهداء الثلاثة. يقدم العزاء باسم الرئيس الفلسطيني والحكومة والشعب الفلسطيني. 3 jenazah anggota TNI yang gugur di Lebanon karena diserang Israel akan diterbangkan Jumat atau Sabtu ke Indonesia. Sementara korban anggota TNI yang terluka sudah membaik.
2 April 2026 saya hanya mengupdate perkembangan tentang jenazah daripada 3 prajurit TNI yang telah gugur di Unifil. Saat ini sudah berada di rumah sakit Saida yang ada di Lebanon dan sedang pemulasaran jenazah yang rencana akan dikembalikan ke tanah air. Pemberangkatan kemungkinan kalau nggak hari Jumat akan dilaksanakan hari Sabtu karena minimnya penerbangan yang sedang ada saat ini di daerah konflik di Teluk saat ini. Sehingga update berikutnya akan kami sampaikan setelah ada kepastian kapan kepulangan dari jenazah 3 orang prajurit TNI yang telah gugur di Lebanon Selatan. Perawatan yang luka? Perawatannya luka dari 3 prajurit yang dirawat di rumah sakit Beirut saat ini sekarang sudah membaik, sudah dalam kondisi yang lebih stabil daripada. Kita ke informasi lain pemirsa, hari ini sejumlah tokoh Islam nasional bertemu Duta Besar Iran untuk Indonesia. Sejumlah tokoh Islam diantaranya tokoh Muhammadiyah Din Samsudin dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Muhyiddin Junaidi bertemu dengan Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Baroujerdi di kawasan Pondok Labu, Jakarta pada Jumat siang. Pertemuan membahas sejumlah hal, salah satunya konflik Amerika Serikat dan Israel dengan Iran yang kian memanas, serta dampaknya bagi dunia internasional termasuk Indonesia. Bagaimana Anda melihat terkait tadi perbedaan antara Syiah dan Sunni yang sering mempertentangkan antara itu dan kemudian di Iran. Pesawat tempur canggih milik Amerika Serikat F-15 gagal menghentikan serangan drone milik Iran. Ya, inilah detik-detik saat pesawat tempur Amerika Serikat F-15 gagal mengejar drone milik Iran di atas langit Irak. Pesawat senilai $1 juta ini gagal mencegat drone Shahid 136 Iran yang harganya hanya $20.000. Dan video ini dilaporkan berasal dari serangan Iran terhadap sebuah perusahaan oli mesin Inggris di Erbil, Irak. Serangan ini menyebabkan kebakaran besar. Rudal milik Iran berhasil menembus pertahanan Iron Dome milik Israel dan kali ini rudal Iran jatuh di kota Petah Tikva. Inilah detik-detik saat rudal Iran menembus Iron Dome dan jatuh di kota Petah Tikva. Menurut media Israel, rudal ini berhulu ledak 400 kg dan mendarat di area terbuka. Serangan ini menyebabkan kerusakan material. Selain kota Petah Tikva, Iran juga menyerang pangkalan udara Israel di Tel Nov, Palmachim, dan Ben Gurion. Tak hanya itu, dalam operasi militer True Promise 4, Iran juga menyasar pangkalan militer Israel di Tel Aviv, Haifa, Eilat, Negev, dan Beersheba. Detetan roket Iran melesat melintasi langit kota Naharia, Israel. Sirine pun bergema membuat warga Israel panik. Sirine terus meraung saat beberapa roket melintasi langit kota Naharia sebelum menghantam permukiman. Serangan ini terjadi saat warga setempat menggelar perayaan Paskah Yahudi. IDF mengatakan sedikitnya 10 rudal balistik ditembakkan ke arah Israel oleh Iran dan Hizbullah. Rudal Hizbullah menghancurkan sejumlah rumah dan taman kanak-kanak di Naharia, Israel Utara. Sebelumnya Hizbullah meningkatkan serangannya ke Israel usai Israel menghantam sejumlah lokasi di Lebanon.
Rekaman CCTV menangkap momen ketika pecahan rudal Hizbullah mendarat di sebuah bangunan di Nahariah, Israel Utara. Kaca dan balkon pecah berkeping-keping, kemudian puing-puing bangunan berserakan. Warga setempat pun panik. Petugas langsung tiba di lokasi untuk mengamankan tempat kejadian. Ledakan ini juga membuat taman kanak-kanak sekaligus tempat penitipan anak rusak terkena serangan. Sebelumnya, Hizbullah mengumumkan peningkatan besar dalam operasinya Rabu kemarin. Hizbullah menargetkan Israel pasca Israel menyerang sejumlah titik di Libanon. Sebuah bangunan tempat tinggal di Bina, Israel mengalami kerusakan ringan setelah diduga pecahan rudal mendarat di dekat daerah tersebut. Rekaman video menunjukkan dinding bangunan yang dipenuhi bekas pecahan peluru serta jendela dan kaca depan kendaraan yang diparkir di dekatnya yang hancur. Hal ini terjadi setelah serangkaian serangan terbaru dari Iran dan Hizbullah ketika eskalasi di Timur Tengah. Suddenly I hear an alarm for to go safe. I run to the shelter. After everything, when I was in the shelter, I heard the big bomb strong, yani not easy. All my house is like earthquake. It's stop everything. I went outside the shelter and I see all the people around our house. And I looked around the house, every windows is broken. How you see there now, and just damage of houses, no injury. Thanks God. Ketegangan meningkat di seluruh Timur Tengah sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer gabungan terhadap Iran pada 28 Februari, sementara pembicaraan diplomatik yang bertujuan untuk membatasi program nuklir dan rudal Iran masih berlangsung. Militer Iran merilis rekaman yang diduga menunjukkan peluncuran drone yang diklaim menuju pangkalan udara Al-Azraq di Yordania. انتقام خون شهدای جنگ رمضان و ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى آتش. Rekaman yang dirilis pada hari Kamis menunjukkan drone diluncurkan oleh militer Iran. Tanggal dan lokasi rekaman tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Pasukan Iran mengatakan bahwa mereka telah melancarkan serangan pesawat tak berawak yang menargetkan lokasi jet tempur canggih Amerika Serikat di pangkalan udara Al-Azraq di Yordania. Pihak berwenang di Yordania belum memberikan komentar resmi terkait serangan apapun yang menargetkan pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di wilayah mereka. Sementara itu, warga di Hod Hasharon panik saat sirine penanda serangan Iran terus berbunyi. Mereka langsung menghampiri rumah milik Menteri Pendidikan Israel untuk minta perlindungan, namun tidak ada yang menolong mereka. אנחנו יכולים להיכנס? יש אזעקה, מרחב מוגן? סליחה, אפשר להיכנס? יש התקפה של טילים מאיראן. סליחה. יש אזעקה, אפשר להיכנס לממ"ד? כבוד השר, יש כאן מורה. אני מורה בישראל. Warga di Hod Hasharon mencoba menyelamatkan diri ke shelter yang berada di dalam rumah Menteri Pendidikan Israel. Mereka terus memaksa untuk masuk, namun pintu tak juga dibuka. מורה בישראל! תגן עליי מפני הטילים! אתה עם הממשלה שלך! אתה תקפת אותם! והטילים האלה זה באשמתך! תגן עליי! תן לי להיכנס! Warga pun terus berkumpul dan berteriak meminta perlindungan. Namun pintu tetap tertutup. Warga pun harus mencari tempat perlindungan mereka sendiri. Warga Hod Hasharon marah dan merasa pemerintah Israel menelantarkan mereka. Padahal Iran dan Hizbullah terus melancarkan serangannya ke pusat kota Israel. Komando Pusat Amerika Serikat kembali merilis sebuah video penyerangan kepada sistem pertahanan Iran. Di sisi lain, selain pangkalan militer Iran juga menyerang perusahaan teknologi milik Amerika Serikat di Timur Tengah. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis video baru yang menunjukkan penyerangannya kepada Iran. Di lokasi yang tidak dapat diverifikasi, sejumlah kendaraan militer termasuk sebuah pesawat meledak dihantam oleh rudal.
CENTCOM mengklaim pada pekan kelima Amerika Serikat telah mengalami kemajuan dengan menghancurkan sistem keamanan Iran. Di sisi lain, rentetan serangan juga masih terus dilancarkan Iran kepada infrastruktur Amerika Serikat di Timur Tengah. Roket Iran menghantam pangkalan militer Amerika Serikat di Suriah Timur Laut. Pangkalan Khosrow yang berada di Provinsi Hasaka rusak parah akibat serangan ini. Dalam serangan drone tersebut dilaporkan tidak menimbulkan korban jiwa, namun menyebabkan kerugian material. Selain pangkalan militer, Iran juga diduga menyerang sebuah fasilitas penyimpanan data milik Amerika Serikat di Bahrain. Fasilitas Amazon Web Service di Bahrain meledak dan hancur. Serangan itu terjadi sehari pasca ancaman Iran yang akan menyerang belasan perusahaan teknologi milik Amerika Serikat di Timur Tengah. Sementara itu, Amerika Serikat menyerang salah satu jembatan terpenting di Iran. Serangan menewaskan 8 orang dan melukai 95 orang lainnya. Serangan udara Amerika Serikat meruntuhkan jembatan B1 di kota Karaj Kamis siang. Jembatan ini adalah jalur penghubung penting menuju Teheran. Dan jembatan ini memiliki panjang sekitar 1.050 meter dengan pilar setinggi 136 meter dan salah satu jembatan tertinggi di Timur Tengah. Media pemerintah Iran menyebutkan jembatan ini dihantam rudal 2 kali dalam selang waktu sekitar 1 jam. The Guardian menyebut 8 orang meninggal dunia dan 95 lainnya terluka. Sejumlah kendaraan hangus akibat serangan Israel di Beirut, Lebanon. Akibat serangan tersebut, 5 orang dilaporkan tewas dan 21 lainnya luka-luka. Rekaman yang diambil pada Selasa malam menunjukkan sejumlah mobil yang hangus terbakar masih berkobar di daerah Al-Janah, Beirut, Lebanon. Sementara petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api setelah dilaporkan terjadi serangan udara. Menurut media Lebanon, pasukan Israel menargetkan konvoi kendaraan di daerah Al-Janah di sisi utara pasar Al-Rausha. Akibat serangan tersebut, 5 orang tewas dan 21 lainnya luka-luka. Menteri Informasi Lebanon Paul Marcos mengatakan bahwa serangan Israel telah menimbulkan dampak pada sistem perawatan kesehatan Lebanon dengan merinci puluhan serangan terhadap fasilitas dan personel medis sejak awal perang. أشار معالي وزير الصحة تحديدا إلى أرقام يعني مفجعة وهي 95 اعتداء مباشر على الطواقم الصحية والإسعافية والطبية بحيث أنه عدد المستشفيات اللي تعرضت للاعتداءات صبح عددها 10 عدد المستشفيات المقفلة قسرا 5 عدد المراكز الإسعافية اللي تعرضت لاعتداء 20 عدد الإسعافات والآليات المتضررة يعني سيارات إسعاف وإطفاء 67 عدد شهداء القطاع الصحي وحده 53 شهيد عدد جرحى القطاع الصحي وحده 137 جريح إضافة إلى دراسة قدمها إلى مجلس الوزراء إضافة إلى العرض يلي تقدم فيه وزير الإعلام ويلي عاد وأكد فيه وذكر بقرار مجلس الوزراء الصادر ب9 تشرين الأول 2025 لجهة درس الخيارات القانونية اللازمة بموضوع حماية الصحفيين بوجه الاعتداءات الإسرائيلية. Bulan Sabit Merah Iran terus melakukan evakuasi korban serangan udara Amerika Serikat Israel. Dibantu oleh anjing pelacak, tim penyelamat berhasil menemukan korban di antara reruntuhan bangunan. Proses evakuasi tersebut berlangsung dramatis. Korban ditemukan dalam keadaan selamat meski tertimpa reruntuhan. Usai penyelamatan, korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.